Gus, soal Gus Samsudin boleh dibahas lagi? yang lagi viral tentang dia nggak tahu. Saya telepon Mas Dedi, dia nggak kenal dengan Samsudin, dari mana dia kenal? Dan hubungannya apa? Dan dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak membela pesulap merah, saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI ya, bukan saya. Dan agama memandangnya seperti itu. Maka kemudian sahabat Rasulullah mengatakan, barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat, jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih. Saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan terhukumnya haram. Terus sebagai cendekiawan Jawa Timur ya, melihat Samsudin ini memakai nama Gus. Penamaan Gus itu kan identik dengan orang yang berpengetahuannya luas dan segala macam. Iya. Gimana Gus? Jadi begini saja. Dalam kitab taklim itu ada kalimat begini. Ini kawan-kawan Jawa. Kita kasih konten masyarakat yang cerdas. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Dikatakan kerusakan besar itu adalah ketika ada orang pintar keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya sederhana. Dukun-dukun yang menipu itu mohon maaf. Oknum-oknum dukun yang menipu itu menurut kawan-kawan itu orang pintar yang keblinger atau bodoh menyesatkan. Kan gitu saja. Makanya kemudian saya berani begini. Mafhum mukhalafah atau logika terbalik dari syair ini adalah jadilah orang yang satu, alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmu, atau orang yang jahilun muta'alimun, orang yang bodoh tapi mau belajar. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dipanggil dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang bodoh gitu. Nah, saya tidak mau kemudian kebodohan-kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak gitu. Dengan konten-konten yang dalam tanda kutip banyak menipu dan lain sebagainya. Nah, kan begitu itu. Tapi dengan fenomena ini kan banyak dukun-dukun akhirnya bermunculan gitu. Ya bermunculan, lucunya ketika dibongkar marah karena sepi. Kalau bisa sepi, kenapa selama ini jual penglaris? Kalau memang Anda tahu nomor angka, kenapa nggak dibeli sendiri? Saya mau tuh. Nah makanya, kalau memang bisa pelet pengasihan, kenapa tidak semua dukun istrinya cantik? Tapi logikanya kan begitu. Tapi dengan adanya si pesulap merah mengangkat seperti ini, artinya ini sebagai Gus Miftah ada dukungan nggak? Ya kenapa kemudian saya ikut komentar? Bukan berarti saya membela dia, tapi yang dilakukan ini ada benarnya begitu. Ada, walaupun tidak semuanya benar, gitu loh. Karena saya juga tidak tahu apa niatannya si pesulap merah seperti apa, benar-benar mengedukasi kah itu, atau mungkin juga ada kepentingan yang lain, saya juga nggak tahu, karena saya nggak kenal dengan pesulap merah. Makanya ketika Mas Dedi saya tanya, bro, kenal nggak lu sama ini? Kenal dari mana? One and only my Gus is you, dia bilang begitu. Iya, benar. Memang komentar Dedi di Instagramnya juga begitu, di YouTube-nya juga begitu. Iya, gue nggak kenal sama Samsudin, gue malah kenalnya sama Gus Miftah. Nah, seperti apa komentarnya? Lihat kan kalau itu kan jadi rahasia umum. Ya kalau orang mengenal Gus Miftah kan ya pasti kenal Dedi. Karena apapun itu ya kita sahabat yang ada korelasinya. Ada korelasinya itu, dan sejarahnya panjang gitu. Sejarahnya panjang, bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun sejak 2018 gitu. Tapi dengan Samsudin ini mengatasnamakan Gus itu, artinya sebagai Gus Miftah itu tentunya di sebagian Gus-Gus itu yang putra-putra kiai itu tentunya juga sangat tersinggung. Apalagi kemudian ada banyak sahabat yang mengatasnamakan Banser mengawal beliau. Dan itu jadi klarifikasi, itu bukan Banser resmi. Iya, nggak mungkin lah kelasnya Banser ngawal dukun. Banser itu tupoksinya ngawal kiai Pak, bukan ngawal dukun. Kepentingannya apa itu? Apalagi kemudian ketika disangkut pautkan dengan uang receh, nggak mungkin. Sahabat-sahabat Banser saya orang-orang yang terhormat, tidak mungkin kemudian menggadaikan kehormatannya hanya untuk dukun. Gus, ini ada petisi di mana memang masyarakat melaporkan Samsudin seperti apa? Loh, kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silakan dilaporkan.
Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah. Karena pembuktiannya nggak bisa. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan kan? Nggak bisa membedakan. Dari apa gitu? Petisinya itu kayak istilahnya itu kayak penodaan agama. Loh, kalau itu memang ada unsur, saya malah setuju. Supaya apa? Praktek perdukunan tidak hanya Mas Samsudin ya. Saya lebih senang manggil dia Mas Samsudin. Itu tidak hanya Mas Samsudin, tapi juga praktek-praktek perdukunan yang lainnya. Ya, saya tidak bisa menolak Anda praktek buka dukun, buka praktek perdukunan. Tetapi yang logis-logis saja lah itu. Ini kembali ke tadi dibilang penistaan agama. Penistaan agama. Seperti di video-video sebelumnya itu, beliau mengucapkan ayat salah beserta artinya. Ya, contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini enggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak enggak dipanggil kiai, layak enggak dipanggil Gus, atau ya dukun tadi itu. Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah. Saya aja baca tetap ada yang salahnya, tapi nggak kebangetan banget lah. Kalau salah nomor ayat masih mending, atau salah 1 waw 2 harokat masih mending. Tapi kan ini udah bukan lagi salah arti. Ini salah arti, salah ayat, salah macam-macam, sudah salah semuanya ini. Sebagai kiai juga melihat 3 kitab yang disebutkan oleh dia itu kan semuanya kitab-kitab perkelenian perdukunan itu. Jelaskan sedikit. Ya artinya memang ada ilmu hikmah di dalam agama itu ada. Tapi saya meyakini ya, saya sendiri belajar bahwa ingat nggak cerita Nabi Musa alaihissalam? Kenapa beliau bisa membelah jalan? Itu datang dalam keadaan last minute, dalam keadaan kepepet. Yang namanya mukjizat, karomah maunah itu datangnya ketika kepepet dan di last minute. Nggak bisa dipamerkan mas. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah peristiwa mukul lautan jadi jalan itu terjadi berkali-kali? Tidak, itu hanya sekali dalam keadaan kepepet dikejar oleh Fir'aun. Enggak kok setiap ketemu kali banjir dipukul enggak. Itu karomah mukjizat. Artinya kalau di luar itu bagi saya mohon maaf, itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah. Bisa jadi ada praktek perdukunan atau sihir. Nah ini kan di sini Gus Samsudin sendiri, Mas Samsudin sendiri mengeklaim juga punya pondok pesantren. Apakah di pondok pesantren itu memang ada kitab ini? Jadi ada beberapa pesantren yang mengajarkan, tapi untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Jadi begini, contoh orang Jawa itu punya ilmu namanya ilmu weton, paing, kliwon dan sebagainya. Itu kita pelajari bukan untuk diyakini, tapi untuk edukasi. Dan demikian juga dengan kitab-kitab mujarobat atau kitab-kitab yang berbau hikmah dan sebagainya, itu ada pesantren yang mengajarkan, tapi bukan sebagai tujuan, hanya sebatas mengedukasi kepada santri bahwa ada ilmu seperti ini. Ada juga santri kemudian yang mendalami ilmu hikmah, tapi itu nggak bisa didemonstrasikan gitu. Makanya jangan kaget kalau kemudian yang biasanya dia kebal begitu dibacok kenapa mempan.